Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hujan yang melimpah, Engkau siramkan, ya Allah. Tanah milik-Mu yang gersang, Kau pulihkan, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas.
Bacaan dari surat pada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya, supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Pikuklah kuk yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu
saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, ibu bapak umat beriman terkasih, semua orang-orang muda dan anak-anakku sekalian yang dicintai Allah. Semua kita ini tanpa kecuali diundang untuk rendah hati dan memiliki sikap dermawan. Dua kata sangat sederhana untuk kita ingat, rendah hati dan dermawan. Tetapi bukan saja kita ingat, kita hayati maknanya, dan sangat penting untuk kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, dimanapun kita berada. Seluruh bacaan suci pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-20, yang sangat inspiratif, bagus, meneguhkan, menguatkan kita, memfokuskan perhatian kita pada undangan Tuhan Yesus, ajakan Allah Maha Kudus, dan dorongan Roh Kudus sumber kasih untuk berbuat baik tanpa menanti dan menuntut balasan. Sekali lagi mengajak kita untuk berbuat baik tanpa menanti dan menuntut balasan segera. Saya ingat ada satu pepatah Latin yang bunyinya begini: do ut des. Do ut des. Saya melakukan supaya engkau membalas. Itu pepatah Latin yang tentu sesuai dengan inspirasi hari ini tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita harapkan. Kita berbuat baik dengan maksud tersembunyi supaya dia cepat membalas, supaya saya ada apa-apa. Dan itu yang dilukiskan dalam kisah Injil tadi. Saudara-saudariku terkasih, pada penggalan terakhir Injil tadi, saya membaca ulang, bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya dari Allah pada hari kebangkitan orang-orang benar. Itulah mengapa kita disapa berbahagialah, sebab berbuat baik kita yang kita lakukan, kita hayati dalam semangat kita melakukan untuk Allah, melalui kita laksanakan bagi sesama di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Itulah upah terbesar. Bapa yang melihat
yang tersembunyi kita lakukan dengan maksud tulus dan ikhlas, Dia akan memberikan ganjarannya. Hingga kita diingatkan oleh Injil tadi, pengajaran Yesus yang mengkritik di satu sisi sikap dan perilaku para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi yang biasanya melakukan itu, ingin mendapat pujian kalau berbuat baik, dan ingin pamer kekuasaan, ingin menonjolkan status yang dimiliki, dan ingin mengedepankan jabatan yang dia punya. Dan semua itu menurut Yesus percuma, sia-sia. Karena Allah paling anti orang yang congkak hati, yang sombong, yang selalu mengandalkan kekuatan diri untuk mencari kemuliaan dan kehormatan bagi diri, dan di dalam kehidupannya tidak mengandalkan kekuatan Allah. Saudara-saudari terkasih, sikap rendah hati yang diminta Yesus untuk kita hayati dan praktekkan dan laksanakan dalam hidup kita sehari-hari adalah lawan dari tindakan sombong apapun, adalah lawan dari tindakan egois, adalah lawan dari sikap congkak hati. Karena di dalam kerendahan hati yang kita hayati, justru kita mengandalkan kekuatan Allah. Justru kita mengandalkan kekuatan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Justru kita meminta dengan hati ikhlas bantuan dari Roh Kudus, sumber kasih. Dan jika kita berbuat demikian, maka tindakan berbuat baik kita akan mendatangkan rahmat dan berkat berlimpah dari Tuhan. Kita Putra Sirak dalam bacaan pertama tadi mendukung. Kita baca baik-baik. Kita diminta untuk bersikap rendah hati. Hai anak-anakku, lakukanlah segala pelayananmu dalam kerendahan hati, dan jauhkanlah kecongkakan hati, supaya Tuhan berkenan atas apapun yang kamu hayati, hidupi, dan laksanakan. Dan kita mendapat bagian, Tuhan berkenan kepada kita. Didukung oleh surat kepada umat Ibrani pada bacaan kedua, bahwa Allah sendirilah yang merancang dan merencanakan kebahagiaan hidup bagi kita. Dan permintaannya hanya berpasrah dan percaya kepada Allah dan Yesus Kristus Putranya, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui Yesus inilah kita beroleh apapun yang kita minta, kita mendapat apapun yang kita harapkan kepada Bapa, karena Yesus akan mengusahakan. Karena itu berbahagialah. Dan hanya orang yang rendah hati menyadari akan kebutuhan sebagai orang-orang susah, orang-orang lemah, orang-orang kecil. Dan dengan perbandingan tadi, bila kita mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkirkan. Karena bila kita berbuat demikian, berbahagialah, Bapa akan membalasnya kepadamu pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ketika kita mati, kita akan mendapat upah dari Tuhan. Dan Tuhan akan membalasnya melebihi apa yang kita sangka, kita terima demikian. Akan melebihi, berlipat kali ganda. Segala kebaikan yang kita berikan kepada sesama,
sebagai tanda kerendahan hati kita, maka kita akan memperoleh yang sama yang kita berikan kepada orang lain berlipat kali ganda. Karena itu berilah, berbuat baiklah, berlaku sopanlah, saling meneguhkanlah antara kita, saling mengajak untuk hidup secara jujur, bertanggung jawab selama kita menghayati hidup kita dengan status apapun, sebagai bapak mama dalam keluarga, sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak di sekolah, dimanapun kita bersikap, bertindak, berlaku dalam semangat kerendahan hati, yang artinya tidak sombong, tidak tamak, hidup tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Apa balasannya? Bapa akan mengatur semuanya itu. Dan ketika kita meninggal, kita akan menuju kepada Gunung Sion. Bacaan kedua tadi. Kita akan bertemu, bersatu dengan Yesus Kristus yang adalah pengantara perjanjian antara Bapa yang setia akan memberikan kita kebahagiaan dan kita yang menerimanya karena kebaikan yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap dermawan artinya siap sedia selalu memberi dari apa yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, apa adanya, kita memiliki sikap yang ikhlas untuk memberi. Dan kalau kita beri, berilah dengan ikhlas, berilah dengan hati, jangan comel, jangan cemburu. Dan seperti pepatah Latin tadi ingatkan, jangan mengharapkan balasan. Tuhan akan membalas dengan sendirinya. Saudara-saudari, hidup ini akan indah, bagus, sangat baik bila kita hayati melalui kasih. Dan kasih paling indah diwujudkan dengan tindakan memberi. Beri waktu, beri perhatian, beri uang kalau lebih. Dan waktu memberi, waktu untuk mengasihi yang paling tepat adalah sekarang. Jangan tunda esok. Karena akan terlambat kalau kita tidak sempat memberi, tidak sempat berbuat baik pada saat kesempatan pertama itu ada. Karena kita akan mengeluh, kita akan menyesal sampai mati. Ada satu tetangga, dia kedatangan tetangga yang lain untuk minta garam. Minta garam. Lalu tetangga itu yang minta garam, 2 hari sebelumnya pernah maki-maki ibu dari rumah yang dimintai bantuan. Ibu ini ingat kata-kata dari tetangga yang datang minta garam. Dan ibu ini tidak beri, walaupun garam ada. 2 hari kemudian, tetangga ini yang minta garam meninggal. Ibu ini yang didatangi cerita kepada suaminya. Suaminya marah. Dan ibu ini menyesal hingga dia pun mati. Karena suaminya katakan, yang datang itu bukan tetangga yang maki-maki engkau. Yang datang itu Tuhan Yesus. Dia menguji engkau supaya engkau berbuat baik juga. Dan pada saat engkau tidak beri garam kepadanya, engkau harapkan esok atau lusa dia datang kembali, dia tidak akan datang. Dan benar, 2 hari kemudian dia meninggal. Dan ibu ini mati dalam penyesalan sampai dia mati juga. Mari kita berbuat baik, jangan menunda bila ada kesempatan mengasihi orang yang butuh kita kasih. Dan kita memberi kepada siapapun tanpa pandang posisi jabatan. Beri kepada orang-orang yang susah pada saatnya. Tuhan akan memberkati kita dan tepat waktu memberikan balasan kepada kita. Amin.